Jangan pernah skip video ini. Ini bukan video motivasi, bukan video marketing, bukan mau jualan MLM. Ini tentang dirimu, tentang perlawanan dari dalam 30 hari. Tentang ada yang kamu dapatkan setelah menahan birahi ini 30 hari. Di balik pintu tertutup ada sebuah peperangan, bukan melawan musuh di luar, tapi melawan diri sendiri. Sebuah peperangan yang sering dianggap sepele, bahkan dicap tabu. Namun dalam perang ini, pertaruhannya adalah kendali. Kendali atas pikiran, atas energi, dan akhirnya atas masa depan. Selama ini, kita telah disesatkan, dibelai oleh kepuasan instan, dipaksa percaya bahwa pelepasan adalah jawaban. Padahal, pelepasan itu hanyalah tirai ilusi yang menutupi kelemahan fundamental. Ini bukan sekadar tentang nafsu, ini tentang kekuasaan. Kekuasaan yang tercuri, energi yang terbuang sia-sia. Pikirkan sejenak, jika kamu mampu menahan diri bahkan hanya dalam 24 jam, apa yang terjadi? Bukti ilmiah menunjukkan dalam waktu sesingkat itu, hormon testosteron sudah mulai meningkat. Menurut sebuah studi di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, puncak testosteron bisa naik hingga 145,7% setelah menahan ejakulasi selama 7 hari. Bayangkan, hanya dalam 1 hari, tubuhmu sudah memulai proses revolusi. Ini bukan sihir, ini biologi. Ini adalah respons alami tubuh yang mencoba menghemat sumber daya paling berharga, sperma, dan energi vital yang menyertainya. Namun bagi banyak orang, 24 jam adalah tantangan yang nyaris mustahil, sebuah kegagalan kecil yang sering diabaikan. Di satu sisi, ada mereka yang disiplin, mereka yang memahami bahwa setiap tetes yang tertahan adalah bahan bakar. Mereka yang menganggap tubuh sebagai kuil, bukan tempat pembuangan. Lalu di sisi lain ada mereka yang lengah, mereka yang tunduk pada bisikan sesaat, yang rela menukar kekuatan jangka panjang dengan kenikmatan sekejap. Ini adalah kontras yang tidak hanya terjadi pada individu, tapi juga pada peradaban. Peradaban besar dalam sejarah, dari Roma kuno hingga dinasti di timur, pernah mengedepankan disiplin diri sebagai pilar kekuatan. Ketika disiplin ini runtuh, peradaban itu pun turut rapuh. Sejarah mencatat bahwa kemerosotan moral selalu mendahului keruntuhan fisik. Sekarang mari kita bicara tentang angka yang lebih besar, 30 hari, sebulan penuh. Disinilah garis pemisah yang sesungguhnya ditarik. Dalam 1 bulan, tubuhmu tidak lagi hanya menaikkan level hormon, ia mulai merekalibrasi sistem saraf. Energi yang dulunya terfokus pada pelepasan, kini mengalir ke area lain. Fokus mental meningkat, kreativitas melonjak, dan kepercayaan diri tumbuh seperti pohon yang kokoh. Ada studi yang menyebutkan bahwa retensi sperma dapat meningkatkan kadar testosteron yang secara tidak langsung mempengaruhi mood, motivasi, dan agresi yang terkontrol. Sebuah dorongan untuk bertindak, bukan sekedar bereaksi. Jika hal kecil seperti mengendalikan diri dari kenikmatan sesaat saja kamu gagal, bagaimana kamu akan menghadapi tantangan besar? Bagaimana kamu akan menghadapi tekanan pekerjaan yang berat? Bagaimana kamu akan menghadapi krisis finansial? Bagaimana kamu akan menghadapi penolakan? Disiplin diri adalah otot. Setiap kali kamu menyerah, otot itu melemah. Setiap kali kamu menang, otot itu menguat. Dan tanpa otot ini, kamu akan menjadi mangsa yang mudah bagi setiap tantangan yang datang. Perang di luar sana tidak menunggu. Kehidupan tidak akan berbaik hati. Kamu harus siap. Mari kita lihat studi kasus nyata. Banyak atlet profesional, CEO, dan seniman sukses secara historis mempraktikkan retensi. Mereka memahami bahwa energi seksual adalah energi kreatif. Jika energi ini terus disalurkan keluar, tidak ada yang tersisa untuk membangun. Sebaliknya, jika energi ini disalurkan ke dalam, ia menjadi pendorong untuk inovasi, ketekunan, dan keunggulan.
Menghentikan kebiasaan ini selama 30 hari bukan hanya tentang menahan diri dari ejakulasi. Ini tentang mengalihkan energi dari konsumsi pasif menjadi produksi aktif, dari menjadi korban hasrat menjadi pencipta realitas. Ambil contoh sosok yang dianggap jenius modern, Elon Musk. Ia bukan hanya membangun mobil listrik atau roket, ia membangun peradaban. Musk dikenal dengan etos kerja ekstrim, kemampuan fokus luar biasa, dan visi jangka panjang yang tak tergoyahkan. Di balik setiap kesuksesannya, ada cerita tentang disiplin diri yang luar biasa. Ia adalah contoh nyata bahwa energi, ketika tidak disia-siakan, dapat menjadi bahan bakar untuk mengubah dunia. Ia mungkin tidak pernah secara eksplisit menyatakan ini, namun pola hidupnya, fokus, obsesi, dan produktivitas tiada henti adalah bukti bahwa ia mengarahkan setiap tetes energi vitalnya ke satu tujuan. Ancaman nyata bukan dari luar, ancaman nyata adalah dari dalam, dari kelemahan yang kita pelihara, dari kepasrahan pada dorongan paling primitif. Kita hidup di era di mana kepuasan instan disembah sebagai dewa, era di mana kegagalan mengendalikan diri dianggap wajar. Tapi sadarlah, setiap kali kamu menekan tombol play pada video pornografi, setiap kali kamu menyerah pada dorongan, kamu sedang mengisi bahan bakar kehancuranmu sendiri. Kamu sedang melemahkan jiwa dan ragamu. Ini adalah perbudakan modern. Inilah yang akan terjadi jika kamu memilih untuk tidak bertindak. Kamu akan terus berada dalam lingkaran setan, merasa lelah, tidak termotivasi, dan terjebak dalam kabut mental. Kamu akan melihat orang lain sukses, sementara kamu terus bertanya-tanya mengapa kamu selalu tertinggal. Kamu akan merasa seperti kapal tanpa kemudi, terombang-kambing oleh gelombang nafsu dan kepasrahan. Ini adalah pilihan yang harus kamu buat. Tetap menjadi budak atau menjadi seorang raja yang mengendalikan kerajaannya sendiri, tubuh dan pikiranmu. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus hidup dalam ilusi kenyamanan, atau kamu bisa mengambil langkah berani untuk mengembalikan kendali. Mulai dengan 24 jam, lalu dorong dirimu ke 30 hari. Perhatikan perubahan yang terjadi. Perhatikan bagaimana dunia di sekitarmu berubah ketika kamu berubah dari dalam. Ini bukan tentang menjadi suci atau perfect. Ini tentang menjadi manusia yang lebih kuat, lebih utuh, dan lebih berdaya. Apakah kamu akan tetap dalam kegelapan yang nyaman atau melangkah menuju cahaya yang penuh tantangan? Pilihanmu hari ini menentukan siapa kamu besok. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.